selamat datang. Oke, Jadi kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, aku Angga Aditya Nugraha dari Sastra Inggris. Dan di sini saya bersama rekan saya. Coba perkenalkan diri dulu, boleh? nama saya Ali. Saya juga sama dari Sastra Inggris dan ya teman sekelasnya. Nah, jadi kita bakal memulai topik baru nih tentang podcast ya. Ya. Nah, topik yang bakal kita bahas sekarang itu adalah kenapa kita lebih enak curhat sama orang asing dibandingkan orang terdekat sama kita nih. Nah, tapi ini menarik soalnya dari pengalaman aku sendiri ya. Gimana? Aku jarang banget curhat sebelum aku kenal sama orangnya. Nah, tapi mungkin buat sebagian orang besar yang lain, mungkin kamu gak tahu ya, lebih enak curhat sama orang yang mungkin baru kenal gitu. Nah, coba ceritain deh pengalaman kamu. Pernahkah? Apa pernah? Kalau pengalaman aku sih, karena aku orangnya oversharing. Oke. Jadi aku selalu menganggap kalau semua orang itulah orang baik. Oke. Orang lah orang baik. Jadi ketika Wah, kacau li. hujan. Yuk. Oke. Karena tadi ada kendala di Parjo, makanya kita langsung pindah ke sini. Yes, sir. Lanjut part kedua ya. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih? Aku pengen tahu soal. Kalau menurut pandangan saya, karena saya orangnya oversharing, Oke. jadi saya selalu langsung berpikiran kalau semua orang itu baik. Sampai dimana saya melakukan oversharing dan langsung curhat to the point. Curhat to the point. Dan ternyata orang asing itu tidak sebaik yang saya kira. Oke. Dan ternyata orang asing itu malah menceritakan apa yang saya ceritakan dan malah balik lagi ke saya dan membuat saya menjadi amat malu gitu. Oh. Nah, tapi nih mungkin buat sebagian orang ada kan kayak kita tuh malah nyaman ketika kita curhat sama orang lain nih. Ya. Aku pernah tuh ngerasa di titik kayak gitu. Pertanyaan dari aku nih, semisal kamu ada bener-bener titik yang bener-bener kamu pengen ada orang ngedengerin kamu cerita, tapi gak ada sama sekali nih orang yang mau ngedengerin misalnya. Tapi misal ada satu, misal dia orang asing gitu, kamu tetap mau cerita gitu sama dia. Karena saya alami itu a bad thing, jadi mungkin saya lebih menahan cerita itu. Oke. Dan ya takutnya salah kaprah gitu malah menjadi bumerang saya sendiri Lagi ya. Oke. Jadi saya lebih memilih daripada bercerita kepada teman dekat, lebih baik saya simpan sajalah sendiri. simpan sendiri, meskipun kamu emang posisinya butuh banget buat cerita gitu, tapi beneran gak akan ngasih kesempatan meskipun cuma sekali aja. Kan semua orang beda-beda tuh, bisa jadi yang kali ini orang baik, Mungkin saya akan cerita secara tidak rinci gitu. Karena saya ingin melihat reaksinya terlebih dahulu, apakah orang ini judgmental atau mungkin orang ini hanya mendengar saja kayak iya gitu. Atau kalau misalkan orang ini mendengar, mungkin saya akan mencoba untuk bercerita. Karena dia tidak bereaksi karena hanya ingin saya itu didengar. Karena kalau biasanya orang itu bereaksi dan memancing kita agar terus bercerita, mungkin saya lebih memilih untuk tidak bercerita ke orang tersebut. Berarti bisa disimpulkan bahwa orang asing itu baru pertama ketemu meskipun gak dekat tuh ada di lingkup yang sama ya, sehingga memang sih kita masuk akal untuk berbicara hati-hati gitu dengan orang gitu. Tapi misalkan ini emang di lingkup yang dimana tidak berpengaruh sama kamu nih Ali, tetap bakal seperti ini sama atau mempertimbangkan bagaimana mungkin kamu bisa ngobrol sama tukang parkir, sama apa gitu, tukang dagang. Mungkin daripada memaksakan untuk bercerita, saya lebih memilih untuk menyimpannya saja. Sampai saya menemukan mungkin seseorang yang bisa diajak cerita. Atau mungkin karena kalau misalkan saya lagi pingin banget nih, daripada saya oversharing, mending saya keep aja. Mending kamu tetap. Berarti kamu punya pendirian yang teguh ya. Oh my god. Mungkin kamu belajar dari yang sebelumnya. Ya mungkin. Atau mungkin karena ada trauma. Jadinya saya takut terulang kembali karena berdampak itu ya kejadiannya ke kamu. Tapi gini deh,
kalau dari yang aku simpulkan barusan tuh sepertinya gitu Ali memiliki kriteria orang-orang tertentu untuk Ali bercerita di tempatnya sendiri lah. Nah, kriteria Ali seperti apa coba? Mungkin seperti yang saya bilang barusan, agar si pendengar ini tidak judgmental. Satu, dia judgmental. Dan yang kedua mungkin orang-orang yang kurang unpopular mungkin. Unpopular. Oh, kenapa tuh unpopular guy bisa masuk ke kategori? Takutnya ini menurut saya karena orang yang populer itu tidak selamanya bisa menyimpan rahasia menurut saya. Oke. Karena ada dua kemungkinan di mana orang itu populer, di mana dia menceritakan orang lain, atau mungkin karena emang dia memiliki karisma yang baik. Karisma yang baik. Mungkin saya mengambil teman yang jarang ngobrol, tapi kalau ngobrol udah memasuki vibe yang sama. Oh, vibe-nya yang sama. Jadi sefrekuensi gitu ya. Yes. Karena biasanya lebih nyaman juga ya kalau misalkan kita bicara sama orang yang sefrekuensi ya. Tapi kalau misalkan orang asingnya sefrekuensi, Oh my god, itu hal yang membingungkan menurut saya. And when is confused because oh iya, karena anjir orang asing tiba-tiba frekuensi tuh kayak mungkin karena akunya yang berpikir buruk karena orang asing, oke. atau mungkin karena akunya yang terlalu berpikir sampai ternyata dia adalah orang baik yang ingin mendengarkan cerita kita, atau mungkin karena trauma yang aku terlalu dalam, jadi aku lebih milih kayaknya meskipun dia nge-vibe pun Oke. keep aja sih, Tetap meskipun cuma sharing sedikit aja tentang diri kamu. tetap keep. Oke. Berarti emang ada yang melatar belakanginya ya sehingga stigma mengenai orang asing itu tetap sama siapapun itu. Kamu emang harus kenal orang orang yang dekat dulu sebelum kamu cerita itu. Nah, Meskipun kadang aku ngerasa kayak validasi dari orang asing tuh mungkin kayak lebih netral gitu kan ya. lebih Mungkin itu first impression apalagi kan ya seneng mungkin ketemu sama kita. Nah di kamu sendiri kayak sama sekali nggak merasa kayak senang akan untuk membuka diri kayak gimana gitu. mungkin karena saya yang terlalu berpikir buruk, karena saya memikirkannya kan orang asing tuh lebih kayak menjaga yang first impression itu nggak sih, kayak menjaga image. Oke, katakanlah formalitas untuk perkenalan pada saat kenal. Agar mungkin daripada dia yang menceritakan lebih dulu, lebih baik kita dulu. Lebih baik. Oh, Mungkin menurut dia. Jadi ya kita orang yang terlalu gampang oversharing, jadi mereka kayak adalah dengerin dulu aja. Tapi kita nggak tahu nih orang asing ini apakah hanya mendengarkan atau malah menjadi blaming lagi balik ke kita. Oke, Karena orang asing itu kan. orang asing itu. Kalau menurutmu gimana? Ya sebenarnya validasi dari orang lain tuh ya anggap aja cek gitu ya kayak oke validasi itu tanpa perlu kayak kita gimana lah gitu. Soalnya aku tipikal orang yang ya mungkin sebatas untuk saling mengenal diri kita masing-masing ya mungkin ya still okay. I mean kayak gitu. Itu aku sempat kayak kepikiran juga gitu. Kayak misalkan kamu tuh dalam situasi tertentu gitu yang memungkinkan kamu untuk bercerita gitu. Ketika situasi apa sih gitu, sama orang asing sampai pengen banget cerita gitu. Gimana ya? Mungkin karena situasinya terdesak nih. Pada saat kita sedang mungkin burnout di hari itu. Burnout. Dan entah kenapa tiba-tiba yang datang itu malah si orang asing ini. Tiba-tiba dia seakan kayak menjadi white knight. Oh iya, Di cerita White kita. knight. Entah mungkin kebetulan atau bagaimana, saya juga bingung. menjelaskannya itu. Ya, kalau menurutmu gimana? Jadi intinya tuh kayak white knight itu ketika kita merasa tersudutkan dan benar-benar dia datang ke situ. Aneh gak sih? Iya, saya kan pernah merasa kayak gitu tuh. Kita malah kayak bener-bener percaya sama ini orang, percaya banget. Nah, tapi kan ini kalau di kejadian sebelumnya kan, makanya di awal fase itu sebenarnya karena white knight-nya ini sebenarnya bukan white knight yang beneran kita andalkan itu. Ya. Sebenarnya sama orang lain sama kok, maksudnya kayak ya mungkin mereka mencari celahnya di situ. And they start to Oh my god. itu mereka mulai untuk mencari tahu
untuk mendapatkan hati kita itu. Atau mungkin mereka mengeksploitasi kita. Mungkin karena mereka tuh mungkin memainkan energi yang kita iya. kasih itu ya. Kayak seperti kamu pernah cerita gitu. Iya. Kayak ketika mereka merasa oh ini mungkin kau akan menjadi andalan, mungkin mencari benefit seperti itu. Mungkin Tadi sempat terlintas kayak sebuah pertanyaan yang menarik, tapi aku lupa ya. Apa ya? Saya ngomongin soal apa sih tadi? Oh, bentar. Ah, dia pertanyaannya nih. Nah, begini nih. Kan berarti kamu tipikal orang yang tidak ingin membuka diri sama orang yang baru kamu kenal kan? ya. Nah, kita coba ganti deh posisinya, kita balikan orang lain itu yang ingin menceritakan itu sama kamu. Oh my god. Nah, itu pertanyaannya udah ketemu tuh. Nah, ini menurut kamu kamu posisikan dirinya sebagai apa nih? Misal ada yang curhat ke kamu gitu tiba-tiba. Mungkin kalau saya melihat dari ceritanya dulu seperti apa. Oke. Karena kalau misalkan ceritanya lebih ke personal, mungkin saya lebih menahan diri untuk mempertanyakan yang terus membuat dia lelah. Tidak nyaman ya. Oke. Mungkin saya akan menggunakan reaksi mendengar terlebih dahulu. Dan setelah selesai, mungkin saya akan mulai bereaksi dan sesuai dengan batasan, tidak berlebihan. Oke. Itu emang pure apa yang kamu tangkap ya reaksinya. Nggak ada yang kamu mungkin dia pengen direaksi apa. Oh, nggak ada kayak gitu. Kalau menurutmu bagaimana? Kalau aku sendiri sih ketika ada orang yang bercerita ke aku ya aku di situ emang mungkin sama ya purpose-nya hanya untuk mendengarkan. Dan ya mungkin aku pun pernah merasakan titik yang sama seperti orang ini sehingga aku ngerasa mendengarkan itu apa ya sangat ideal lah, maksudnya kita mendapatkan pelajaran dari apa yang dia sampaikan, dia juga bisa mengeluarkan keluh kesahnya sama kita gitu sebagai pendengar. Nah, dan bagusnya itu maksudnya ketika kita menerima sebuah cerita dia tuh ya udah gitu dikip di sini aja, itu atas dasar apa kita menghargai dia, kita sebagai respect ya gitu. Makanya aku adalah tempat aman untuk kamu bercerita gitu. Oh my God. Nah, kalau kamu misal gitu seseorang datang ke kamu cerita, apakah ada intention atau purpose yang lain atau mungkin mau diapakan, mungkin kan biasanya outputnya tuh kadang kamu kasih solusinya, kamu dengarkan atau kamu gimana gitu. Saya takutnya mungkin karena langsung memberi solusi tanpa dia minta, takutnya dia malah kayak kok ini orang banyak aturnya gitu. Padahal saya hanya ingin bercerita saja. Jadi saya hanya menunggu dari reaksi seorang tersebut untuk bertanya apakah ada solusi, baru saya memberikan. Kalau tidak ya mungkin hanya mendengarkan. Hanya mendengarkan saja. Tapi tidak pernah menggunakan cerita itu untuk hal yang buruk, tidak ada. Oke, menarik. Kita curhat nih, tapi ketika aku tidak meminta solusi malah dikasih solusi itu malah nggak enak ya. Nah, apalagi ini maksudnya orangnya tuh bener-bener kayak pengen tahu aku, dan dia tuh kayak ingin menyelesaikan problemnya aku, yang mana aku tuh emang aku punya cara aku sendiri untuk menyelesaikan masalah apa yang aku hadapi gitu. Tapi kayak di situ dia dengan asumsi dia, dengan judgmentalnya dia seperti itu, dan dia malah bilang kayak yang nggak usah berpanjang-panjang, kalau itu langsung ke intinya aja. Wah, itu maksudnya jujur tidak mengenakan ya, tidak menghargai. Dan itu maksudnya sebagai orang yang baru pertama kali ketemu, dan dia percaya bahwa itu emang style dia ketika mendengarkan hal seperti itu. Karena aku masih seperti itu, mungkin aku tidak perlu seperti itu gitu. Mereka semua orang tuh kadang gini, mereka tuh punya masalah, kadang-kadang tuh mereka hanya untuk menceritakan sama orang lah, tapi sebenarnya mereka tuh punya penyelesaiannya sendiri sebenarnya. Hanya ingin didengar saja. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gitu kali? Ya ada sih, cuma karena dulu selalu memberi solusi sampai saya merasa tidak harus memberi solusi tanpa diminta. Karena itu terlalu melewati batas. Tapi entah ya, mungkin kalau misalkan aku yang cerita sama kamu dan kamu kasih solusi, mungkin ini apa ya, tergantung orangnya juga kan, membawakan itu seperti apa. Karena ada pembawaan juga kan yang enak. Kayak ketika kamu bercerita tuh kayak, oh kalau misalkan gini ya, aku misal jadi kamu, kayaknya sih aku bakal coba gini. Itu kan harusnya lebih enak ya penyampaiannya.
dibandingkan waktu aku itu kayak tentu kayak orang baru kenal gitu, dia mengasumsikan aku seperti A seperti B, Ya. dan mau tahu nggak topiknya apa, Apa? agak melenceng sebenarnya. Dia pernah mengira aku orang yang maaf belok ya, Oh my dalam God. kutipan. Dia menginterview aku di situ seperti itu, nanya gini gimana gitu. Yes. Dan ya jujur sebagai notabene orang yang baru kenal ya ada kena pressure dikit Yes. lah. Aku mana mungkin mengakui hal yang tidak aku lakukan. Oh yes, of course. Dan dia seakan-akan kayak nggak apa-apa, ini saya kayak bilang aja. Enggak ya rasanya tuh. Oh my God. Itu udah asumsi. Aku pun kayak gitu, makanya aku menetapkan kayak trust sama orang-orang mungkin dari situ. Kadang orang-orang tuh cuma pengen tahu doang tanpa kayak Benar-benar. ingin benar-benar care. Yes. Perasaannya orang sini apa sih? Yes, I don't know, man. Orang-orang gitu kan. Pertama kayak mereka kayak melihat sisi bahwa wah ini orang kenapa ya? Aku pengen tahu dia kayak ada apa dengan dia gitu. Siapa tahu aku bisa bantu. Tapi kalau dengan cara yang tadi ya menurut aku kurang enakan lah. Ada pengalaman serupa kah kali? Similar stories that you have before, man? Mungkin lebih sama seperti kamu ya. Oke. Tentang judgmental orang yang berlebihan. Oke. Jadi daripada kita yang harus mencari atau menjelaskan terhadap mereka, dan mungkin mereka hanya ingin rasa tahu yang seperti di barusan bilang, Ya. dan tidak benar-benar care. Dia don't really Jadi care. saya lebih memilih untuk tetap keep ya, YouTube Kid ya. daripada cerita ke orang asing atau orang dekat. Oke. Sebenarnya apa ya hal yang keep apa ya, jadi aku bisa ambil dari percakapan kita berdua itu, kita menurut aku kita berdua sama-sama tipikal orang yang tidak ingin membuka diri sama orang asing ya. Karena emang ya mungkin dalam tanda kutip agak sedikit berbahaya itu ya, dan sulit juga sebenarnya. Kadang kalau misalkan saya terlalu banyak cerita tuh, pasti di rumah menyesal karena oversharing. Oh iya. Dan itu sering terjadi berulang-ulang. Kayak ngerasa oh my god, saya terlalu oversharing cerita tentang masalah pribadi lah atau personal lah, sampai reaksi mereka tuh seperti kayak oh my god, berbeda dari yang awalnya mendengarkan. Yang awal kamu berharap Karena mungkin karena mereka sudah terlalu lelah karena cerita yang saya ceritakan itu selalu berulang. Jadi ya itulah alasan kenapa mungkin nge-keep, selain karena dia tidak dekat ataupun dari pemikiran saya yang mungkin terlalu judge ke dia. Mungkin ya. Ketika kamu tidak merasakan nyaman sama sekali sedikitnya saja. Nggak ada gitu. Nah, kalau menurut ini nih sebagai narasumber ya, apakah ada sesuatu yang bisa kamu simpulkan dari podcast kita kali ini? Oh my god, menarik juga ya. Ya, untuk orang-orang di sana yang memiliki oversharing karena tidak bisa, mungkin tidak ada tempat cerita atau tidak bisa mempunyai teman, saran saya sih mending di keep saja, karena takutnya dengan mana bila cerita itu, bila mana orang itu baik mungkin didengarkan, tapi bila mana orang itu ada niat yang tidak baik, mungkin seperti yang saya bilang, yang tadinya sebatas asumsi malah menjadikan kamu sebagai narasumber dari asumsi itu. Jadi ya kalau disuruh milih orang asing atau orang dekat, saya lebih milih dikit sih. Enggak, orang dekat pun enggak. Tidak. Kamu enggak percaya sama orang dekat? Bukan nggak percaya sih, cuma lebih ke ini masalah saya dan saya harus menyelesaikannya. Bila mana saya cerita pun, pada akhirnya tetap saya yang menyelesaikan. Oke, benar sekali. Jadi lebih baik di-keep saja. Oke. Kalau misalkan aku merekomendasikan untuk bicara kayak katakanlah ini di luar lingkup dia mungkin ke rumah dia ada bapak satpam, mungkin orang asing ya. Nah mungkin seperti itu, misal tiba-tiba accidentally sering ngobrol kayak gitu. Oh my God. Itu nggak akan merugikan siapa-siapa juga kan, kayak dia akan menggunakan cerita untuk siapa. Itu menurut kamu apakah bisa
dilakukan. Ya. Hmm. Tapi itu saya teringat sih ada satu kejadian di mana Oh iya. pada saat saya menaiki sebuah pimpinan di event, Oke. di mana saya benar-benar kosong dan tidak paham apapun tentang itu. Aha. Dan secara tidak disengaja saya bertemu dengan orang asing yang langsung menceritakan kisah dia sebagai pimpinan di event itu. Dan itu benar-benar Oke. tidak bisa diungkapkannya karena benar-benar momen yang pas gitu. Tiba-tiba mendapatkan hal yang benar-benar kita butuhkan. Atau mungkin sebelum yang saya bilang harus mendapatkan momen, mungkin karena kita harus nunggu waktu yang pas nggak sih sebelum benar-benar dia tuh membutuhkan apa yang harus dia inginkan gitu. Sebelum kita berikan apa yang dia mau. Kamu di situ posisi sebagai pendengar. Yes. Ada yang datang ke kamu dan bercerita soal bagaimana dia memimpin. Berpengalaman. Dan dimana kamu benar-benar butuh. Itu benar-benar oh my god, momen yang What a moment. Ada yang menarik juga sebenarnya sebelum mengakhiri topik ini soalnya menarik. Nih kadang kita ada yang ini juga kan, selain curhat sama orang asing, bahkan ini curhatnya bukan sama orang nih, sama AI. oh my god. Nah, itu efek itu kan nggak akan merugikan siapa termasuk kamu. Itu menurut kamu gimana tanggapan kamu mengenai AI? Ya, itu orang asing juga kan, orang asing. Kan? Jadi dia nggak tahu kita. Mungkin AI pun juga sama karena dari reaksi dia tuh benar-benar hal yang kita inginkan. Bila mana kita tidak mendapatkan reaksi dari orang-orang lain. Jadi AI langsung menyediakan reaksi dan kebutuhan yang kita inginkan dan dia langsung memberikan solusi tanpa diminta. Tapi dengan mengenakan. Oh, itu works bisa ya? Yes. Tapi dari apa ya tanggapan reaksi yang dia kasih itu apakah kritis atau enggak ya takut karena mungkin adanya dia tuh untuk menjadi comfort zone bagi orang aja tanpa kayak membuat dia berkembang kayak gitu. Tapi menurut pengalaman kamu gimana tuh? Karena menurut aku dia selalu agree, tapi aku gak tahu sebenarnya yang benar tuh yang mana gitu. Tapi kalau menurut saya mah daripada kita selalu benarkan apa kata AI, kita ambil saja mungkin menurut AI seperti ini dan balik lagi ke kita menurut kita seperti apa. Karena setidaknya kalaupun kita bimbang dari dua jawaban, AI memberikan satu dan kita tinggal pilih satu lagi. Apakah itu benar ataupun tidak? Jadi sebagai opsi ya. Itu bener sih kayak emang tujuannya emang buat curhat ya. Memberikan saja. Iya sih, berarti ini works ya. Untuk curhat, ya mungkin lewat AI juga bisa. Ya saja sangat bisa ya. Kalau nggak pengen solusi ya tinggal matiin promptnya. Iya, karena kita AI juga berpengaruh itu ya. Nggak perlu jauh-jauh dari orang random buat ngobrol lah ya. Bisa pakai AI meskipun ya agak sedikit entah ya bisa dibilang saking down bad banget nih sampai ironi dari AI, tapi ternyata di pengalaman aku juga emang bagus ya sih ya. For a comfort and stay for a while maybe. Yes. I think from this podcast ini sesi yang menarik karena hampir bertolak belakang dengan banyak opini mengenai kenapa kita enak sih sama orang-orang dan vibing. Ya, kamu kita nggak setuju ya kamu? Big no ya. Jadi kayak mungkin kalau dari aku sendiri mungkin kita bisa dan kalau misalkan dengan syarat dan ketentuannya dulu ya, nggak boleh asal kayak. Dan ini sebenarnya yang harus pikir mungkin untuk penonton ya. Kalau misalkan memiliki orang hubungan berkepanjangan, make sure kamu tahu bahwa ini orangnya right person lah, orang yang benar tuh. Kamu curhat dan seperti itu. Ya benar. Nah, adakah lagi yang kamu sampaikan, Ali? Penonton atau buat mungkin kamu ingin menyampaikan sesuatu di podcast kita tutup. Jangan terlalu overshare. Dan apabila ada orang yang memberikan saran, bukan berarti kita harus mengikuti saran itu. Tepat sekali. Karena pilihan itu tetap ada di tangan kita atau di diri kita sendiri. Mereka hanya memberikan reaksi dan solusi dan pilihan itu tetap di kita. Jadi jangan sampai kita dikendalikan oleh orang lain hanya karena kita menceritakan kesalahan agar tidak ketergantungan.
Iya, gitu kan ya. Karena reaksi itu menurut mereka juga. Iya. Iya, kita kita bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Nah, kita emang paling tahu tentang diri kita sendiri ya. Ya. I think wah, sangat deep sekali ya konversasi kita kali ini. Tapi sepertinya kita harus mengakhiri sesi podcast kita buat malam hari ini. Terima kasih telah menonton dan ya sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Bye bye. Terima kasih Ali. Sama-sama. Close the door. Yes sir.